Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Livia Eliana dengan NIM 220967, Program Studi Manajemen kelas RA2 semester 4. Dan tidak lupa juga dosen pengampu kami Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dan mengulang kembali pembahasan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya dan oleh Bapak dosen, yang dimana ada 6 materi yang akan saya ulas kembali, yaitu materi yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua, teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga, perilaku individu kelompok dan pengaruh terhadap organisasi, yang keempat ada teori motivasi dan penerapan dalam organisasi, yang kelima nilai sikap dan kepuasan kriteria, yang keenam membangun kerja tim yang efektif. Kita akan memasuki materi yang pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Ada beberapa konsep dasar dalam perilaku organisasi, diantaranya yang pertama itu ada individu dalam organisasi, di mana sikap, kepribadian, persepsi, motivasi, dan pembelajaran mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam organisasi, yaitu stres, konflik, dan manajemen waktu adalah sebuah tantangan yang sering dihadapi oleh individu. Yang kedua ada kelompok dalam organisasi, di mana adanya dinamika kelompok, pembentukan tim, dan komunikasi kelompok mempengaruhi efektivitas kelompok. Harus adanya pengambilan keputusan, di mana keputusan sangat penting dalam kelompok dan manajemen konflik. Kelompok adalah aspek yang penting. Yang ketiga itu ada organisasi, di mana desain organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Adanya otoritas, pemenang, tanggung jawab, dan desentralisasi adalah faktor struktural penting. Yang keempat adalah kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan, kekuasaan, dan pengaruh pemimpin sangat mempengaruhi perilaku pengikut. Adanya teori kepemimpinan seperti kepemimpinan transformasional dan transaksional menjadi faktor studi. Yang kelima, ada komunikasi, di mana komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan jaringan informasional mempengaruhi arus informasi dan koordinasi. Yang keenam ada perubahan, adanya resensi terhadap perubahan, manajemen perubahan, dan pembangunan organisasi adalah aspek penting. Selanjutnya yang ketujuh ada etika dan perilaku organisasi, di mana nilai-nilai, norma-norma, dan masalah etika dalam organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Jadi, kesimpulannya itu adalah pemahaman konsep-konsep ini membantu dalam mengakses atau menganalisis dan mengelola perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang kedua, baik, kita akan lanjutkan teori perilaku dan model perilaku organisasi. Dalam studi perilaku organisasi, terdapat beberapa teori dan model yang menjelaskan dan memprediksi perilaku individu dalam kelompok
organisasi, berikut ini ada beberapa teori dan model utama. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan atau Maslow. Teori ini mengusulkan bahwa manusia termotivasi oleh hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada teori dua faktor Herzberg. Teori ini membedakan faktor motivator seperti prestasi, pengakuan tanggung jawab, dan faktor higiene seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan yang mempengaruhi keputusan kerja. Yang ketiga ada teori X dan Y, McGregor, yaitu teori ini menjelaskan dua pandangan ekstrim tentang sifat manusia, teori X atau negatif dan teori Y yaitu positif yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada teori keempat, teori pengakuan atau penguatan atau Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi positif atau negatif dan dapat dimodifikasi melalui penguatan reward atau hukuman. Yang kelima ada model ekspektasi atau Fromm. Model ini menjelaskan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh ekspektasi mereka tentang kemampuan untuk melakukan tugas, instrumen, hubungan kinerja atau reward, dan valuasi nilai yang diberikan pada reward. Yang keenam, ada teori keadilan atau Adams. Teori ini menyatakan bahwa individu termotivasi oleh persepsi mereka tentang keadilan dalam rasio input-output, upaya reward dibandingkan dengan orang lain. Yang ketujuh ada model karakteristik pekerjaan atau Heckman dan Oldham. Model ini mengidentifikasi 5 karakteristik pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedelapan ada teori penerapan tujuan atau Locke dan Latham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, menantang dan dapat dicapai dalam meningkatkan kinerja individu. Yang kesembilan ada model kepemimpinan jalur atau tujuan. Model ini menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan yang berbeda, direktif, suportif, yang partisip, dan berorientasi prestasi dalam mempengaruhi motivasi dan kepuasan pengikut. Teori dan model ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan kelompok, organisasi, dan membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja organisasi. Materi yang ketiga, perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi sangatlah penting untuk dipahami. Dalam konteks perilaku organisasi, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, individu dalam organisasi. Dalam organisasi, kepribadian, nilai sikap, persepsi, dan motivasi individu sangatlah mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Ada beberapa faktor seperti stres, konflik, dan manajemen waktu juga berdampak pada kinerja individu. Adapun pembelajaran dan pengembangan dari individu dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Yang kedua, perilaku kelompok dalam organisasi, di mana adanya dinamika kelompok seperti pembentukan tim, kohesi kelompok, dan konflik kelompok mempengaruhi efektivitas kerja sama tim.
Adanya komunikasi pengambilan keputusan dalam berkelompok juga berperan penting dalam kinerja kelompok. Kita juga harus menerapkan norma-norma kelompok dan budaya organisasi dalam membentuk perilaku anggota. Yang ketiga, ada pengaruh perilaku individu dan kelompok terhadap organisasi, yaitu perilaku individu dan kelompok secara langsung mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan organisasi. Perilaku positif seperti motivasi tinggi, kerjasama tim, dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi. Perilaku negatif seperti konflik, stres, dan kurangnya motivasi dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai tujuan organisasi. Yang keempat, ada pengaruh organisasi terhadap perilaku individu dan kelompok. Adanya struktur organisasi, kebijakan, dan sistem penghargaan dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Gaya kepemimpinan dan praktik manajemen sumber daya manusia juga dapat membentuk perilaku karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dan budaya organisasi yang positif dapat mendorong perilaku yang lebih produktif dan termotivasi. Pemahaman tentang interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kinerja organisasi, dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien. Materi keempat, teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Teori motivasi merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi. Teori-teori ini membantu memahami faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak dan berperilaku tertentu dalam lingkungan kerja. Berikut adalah beberapa teori motivasi utama dan penerapan dalam organisasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan atau bisa disebut juga teori Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis sehingga aktualisasi diri. Penerapan organisasi dapat merancang program kompensasi, tunjangan, dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan serta memberikan peluang pengembangan diri dan tantangan untuk memuaskan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Teori ini membedakan faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan tanggung jawab, dan faktor higien seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan. Penerapan organisasi dapat merancang pekerjaan yang menarik dan menantang faktor motivator serta menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan kompensasi yang menandai faktor higienik. Yang ketiga, teori penguatan atau Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi positif atau negatif dan dapat dimodifikasi melalui penguatan atau reward atau hukuman. Penerapan organisasi dapat merancang sistem penghargaan atau reward yang efektif untuk memperkuat perilaku positif karyawan, seperti bonus, promosi, atau pengakuan. Yang keempat ada teori ekspektasi atau Fromm.
Teori ini menjelaskan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh ekspektasi mereka tentang kemampuan untuk melakukan tugas, instrumen, hubungan kinerja atau reward, dan valensi nilai yang diberikan pada reward. Penerapan organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas, memberikan pelatihan yang memadai, serta merancang sistem penghargaan yang adil dan sesuai dengan upaya karyawan. Teori kelima, teori penetapan tujuan atau Loken dan Needham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat dicapai dapat meningkatkan kinerja individu. Penerapan organisasi dapat melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan yang spesifik dan menantang, serta memberikan umpan balik yang teratur untuk memantau kemajuan dan mendorong motivasi. Penerapan teori-teori motivasi ini dapat dilakukan merancang sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat, seperti program kompensasi dan penghargaan, pelatihan dan pengembangan, serta desain pekerjaan yang menarik dan menantang. Dengan memahami menerapkan teori-teori ini, organisasi dapat meningkatkan motivasi karyawan yang akhirnya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Teori yang kelima, nilai, sikap, dan kepuasan kerja, merupakan sebuah aspek penting dalam perilaku organisasi, mempengaruhi motivasi, komitmen, dan kerja karyawan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, nilai. Nilai adalah prinsip atau standar yang dipegang oleh individu atau kelompok tentang apa yang dianggap penting dalam hidup. Nilai-nilai individu dapat mempengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan prioritas mereka di tempat kerja. Organisasi yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai karyawan cenderung memiliki nilai karyawan yang lebih termotivasi dan berkomitmen. 2. Sikap adalah evaluasi atau penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Sikap karyawan terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, dan organisasi dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka. Sikap positif cenderung menghasilkan perilaku yang mendukung tujuan organisasi, sedangkan sikap yang negatif dapat menghambat produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja berpengaruh oleh faktor-faktor seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, serta peluang untuk berkembang. Karyawan yang puas cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan lebih termotivasi dan lebih produktif untuk meningkatkan nilai, sikap, dan kepuasan kerja karyawan. Organisasi dapat melakukan beberapa strategi berikut. Yang pertama, menyelenggarakan nilai organisasi dengan nilai-nilai karyawan melalui perekrutan, seleksi, dan sosialisasi yang tepat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung dengan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja. Yang ketiga, menyediakan kompensasi dan tunjangan yang adil dan kompetitif. Yang keempat, memberikan peluang untuk pengembangan karir, pelatihan, dan pertumbuhan profesional. Yang kelima, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka. Yang keenam, menerapkan sistem penghargaan,
dan pengakuan untuk kinerja yang baik. Dengan memahami ini dan mengelola nilai, sikap, dan kepuasan kerja, karyawan organisasi dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Materi yang keenam, membangun kerja tim yang efektif, adalah salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membangun kerja tim yang efektif. Yang pertama, menetapkan tujuan dan visi misi yang jelas. Pastikan setiap anggota memahami tujuan dan visi misi tim dengan jelas. Tujuan dan visi harus sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, mendefinisikan peran dan tanggung jawab. Menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dengan jelas. Pastikan tidak ada tumpang tindih tugas atau ketidakjelasan peran. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka. Fasilitas komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota tim. Buat lingkungan yang aman, nyaman untuk mendeskripsikan ide dan pendapat. Yang keempat, menghargai perbedaan dan membangun rasa saling percaya. Hargai latar belakang, keterampilan, dan perspektif yang berbeda dalam tim. Bangun rasa saling percaya melalui kejujuran, integritas, dan komunikasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan interpersonal. Berikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal seperti mendengarkan aktif, manajemen konflik, dan pemecahan masalah. Yang keenam, memfasilitasi koneksi tim. Ciptakan peluang untuk interaksi sosial dan kegiatan tim di luar pekerjaan. Bangun rasa kebersamaan dan keterkaitan dalam tim. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan pengakuan. Berikan umpan balik konstruktif secara teratur kepada anggota tim. Apresiasi dan hargai kontribusi dan pencapaian setiap anggota tim. Yang kedelapan, membangun kepemimpinan yang efektif. Pemimpin tim harus mampu memotivasi, membimbing, dan mengayomi anggota tim. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tim. Yang kesembilan, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan dinamika tim. Identifikasi area untuk perbaiki dan lakukan penyesuaian yang diperlukan dengan menerapkan strategi. Strategi ini Anda dapat membangun tim yang kohesif, termotivasi, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Ingatlah bahwa membangun tim yang efektif membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen dari semua anggota tim. Hanya itu saja yang dapat saya ulas kembali dari keenam materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.